yang mereka kerjakan illa qalilun, kecuali sedikit atau sebagian kecil minhum dari mereka. Walau annahum, sekiranya mereka fa'alu, benar-benar melaksanakan ma yu'azuna bihi, apa-apa yang telah diperintahkan kepadanya, lakana khairan, niscaya itu lebih baik, lahum bagi mereka, wa asyadda tathbita, dan lebih menguatkan iman mereka. Artinya kita diperintahkan untuk keluar dari berjihad di jalan Allah. Ini adalah ayat mengajarkan untuk jihad, walaupun membunuh diri sekalian. Artinya bagaimana membawa diri ini dalam perjuangan fisabilillah. Wa idzan la'atainahum, dan dengan demikian la'atainahum, pasti kami berikan kepada mereka min ladunna, dari sisi kami, ajran, pahala, aziman, yang begitu besar. Walahadainahum, dan pasti kami tunjukkan kepada mereka siratan, yaitu jalan mustaqiman, yang lurus. Wa may yuti'illaha, dan barang siapa yuti'illah, menaati Allah, Rasul, dan Rasul yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa ulaika, maka mereka itu ma'alladzina, akan bersama orang-orang yang an'ama Allah, yang mana yang Allah berikan kepadanya nikmat, alaihim, kepada mereka, minan nabiyina, yaitu para nabi-nabi, wasiddiqina, para pecinta kebenaran, para pelaku kebaikan, wasyuhada, yang mati syahid, wassalihin, orang-orang saleh. Inilah orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, ya, yang betul-betul diberikan nikmat. Wa hasuna ulaika rafiqa, wa hasuna ulaika mereka itu hasuna, yang mana sebaik-baiknya rafiqa, sebaik-baiknya teman. Nah, kalau ingin mencari teman yang baik, ya yang orang tadi, ya, golongan-golongan seperti para nabi, para siddiqin, senantiasa berbuat kebenaran, pecinta kebenaran, asyhada, orang-orang yang dirinya memang senantiasa menunjukkan mati syahid, wassalihin, orang-orang yang saleh. Lanjut, zalika, hal itu, al-fadlu, merupakan karunia min Allah, dari Allah SWT. Wa kafa, dan cukuplah, billahi, kepada Allah, aliman, yang mengetahui segala sesuatu. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang amanu, beriman, khudhu hizrakum, bersiap-siagalah kalian, famfiru, dan majulah kalian, thubat, secara berkelompok, ayunfiru, atau majulah jami'an, secara bersama-sama. Thubat juga kelompok, jami'an juga kelompok. Jami'ah itu bisa diterjemahkan secara bersama-sama. Wa inna minkum, dan sesungguhnya di antara kalian, jamak, laman layubakti'an, ya, ada orang yang enggan, yubakti'an, yang tidak mau ikut berperang, ya. Fa'in asobatkum, dan jika kalian ditimpa musibah, qala, dia berkata, qad an'ama Allahu alayya, sungguh Allah telah memberikan nikmat kepadaku, illam akun ma'ahum, karena aku tidak ikut bersama mereka. Nah, ini perkataan orang-orang yang tidak ikut berperang, kemudian yang ikut berperang mendapatkan musibah atau mati syahid. Yang tadi tidak ikut berperang, yang bilang saya mendapatkan nikmat karena tidak ikut.
illam akun ma'hum syahida, yang tidak ikut berperang seperti syahid. Wa in asabakum, dan sungguh jika kalian mendapatkan fadlun, karunia, minallah, kemenangan dari Allah, layaqulanna, tentu dia juga mengatakan ka'allam takun, seakan-akan belum pernah ada, bainakum, di antara kalian, wa bainahu, dengan dia, mawaddatun, hubungan kasih sayang. Ya laitani, sekiranya aku kuntu ma'hum, aku bersama mereka, fa'afuza fawzan 'azima, pastilah kita mendapatkan kemenangan yang jauh dan besar. Nah ini ya, dua ayat ini mengajarkan satu sikap yang tidak mau berjihad ya, ketika yang lain berjihad mendapatkan mati syahid ataupun kekalahan sekalipun ya, dia mengatakan oh ini nikmat dari Allah, untung saya tidak ikut perang ya, pas kelompoknya menang, yang tidak ikut ini mengatakan oh seandainya saya ikut pasti jauh lebih besar kita menang. Nah, ini falyuqatil, hendaklah berperang fi sabilillah, di jalan Allah ya. Alladzina yashruna al-hayat ad-dunya bil akhirah ya, orang-orang yang berjihad di jalan Allah ya. Di sini selalu diterjemahkan falyuqatil, maka berperanglah, maka membunuhlah. Nah, artinya di sini bunuhlah segala egois kita, bunuhlah segala sikap anania kita, sikap keangkuhan kita, bunuhlah segala sikap-sikap kebinatangan kita untuk kita berjuang di jalan Allah. Mereka ini orang-orang yashrunal hayata ad-dunya, mereka yang menjual kehidupan dunianya untuk apa? Bil akhirat, diganti dengan akhirat. Nah, bagaimana kehidupan dunia kita ini kita persembahkan semua kepada Allah, makanya semua kita lakukan dengan ibadah-ibadah yang terbaik. Ini orang-orang yang menjual kehidupan dunianya dengan akhirat. Wa man yuqatil, dan barang siapa yang berperang fi sabilillah, di jalan Allah, falyuqtal aw yaghlib fasawfa nutihi ajran 'azim. Falyuqtal, gugurkah, atau yaghlib, atau menang, kalah atau menang, fasawfa nutihi, maka pasti kami akan berikan kepadanya ajran, balasan yang azima, yang sangat besar. Jadi tetaplah berjuang, tetaplah berusaha, mau kalah, mau menang, mau untung, mau rugi, semuanya dibalas oleh Allah. Bagi semuanya niatnya karena Allah, menjual karena Allah. Ketika menjual, dagangannya hari ini tidak laku, bahkan rugi, nah, tapi kita sudah niatkan kita berjual, kita menjual ini karena Allah, niatnya memang untuk ibadah kepada Allah ya, maka semuanya pasti diberikan balasan yang istimewa dari Allah. Kita lanjut, wa ma lakum, dan mengapa kalian la tuqatiluna fi sabilillah, kenapa tidak mau ikut berperang di jalan Allah? Kenapa tidak mau menjadikan segala kehidupan dunia ini fi sabilillah? Wal mustad'afina, dan menolong orang-orang lemah, minar rijal, baik laki-laki, wal nisa, maupun perempuan, wal wildan, maupun anak-anak, alladzina yaquluna, yang mana mereka berkata, bahkan berdoa, Rabbana, wahai Tuhan kami, akhrijna, keluarkanlah kami, min hazil qaryah, dari negeri ini, az-zalim, yang zalim, ahluha, penduduknya, waj'al lana min ladunka waliya, dan berikanlah kepada kami dari sisimu pelindung, waj'al lana min ladunka nasira, dan jadikanlah dan berikanlah di sisi kami, dari sisimu ya Allah, nasira, penolong ya. Alladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, yuqatiluna fi sabilillah, yang berperang di jalan Allah, walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut, dan adapun orang-orang yang kafir, mereka berperang fi sabilit taghut, di jalannya taghut. Nah,
iblis dan para tentaranya. Faqatilu, maka perangilah awliya syaitan, para pasukan-pasukan syaitan. Inna, sesungguhnya kaidah syaitan, kaidah itu tipu daya. Sesungguhnya tipu dayanya syaitan itu karena dhaifah, sangatlah lemah. Ternyata tipu dayanya syaitan itu lemah. Ya, sangat lemah. Kita baca saja bismillah sungguh-sungguh, itu sudah mereka pasukannya itu sudah tidak berdaya. Tambah kita dengan kekuatan-kekuatan yang lain, mohon kepada Allah. Alam tara, tidaklah engkau memperhatikan ilal ladzina, kepada orang-orang yang qila lahum, dikatakan kepada mereka, kuffu aydiyakum, tahanlah tanganmu untuk berperang pastinya, wa aqimus salata, dan laksanakan, dirikanlah salat, wa atuz zakata, dan tunaikanlah zakat. Falamma kutiba alaihim al-qital, ketika diwajibkan atas mereka berperang, idza fariqun, tiba-tiba ada sekelompok minhum dari mereka, yakhshawna nas, takut kepada manusia, kakhasyatillah, seperti takutnya kepada Allah, au asyadda khasyah, bahkan lebih takut daripada itu. Wa qalu, dan mereka berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, lima katabta alaina al-qital, lima katabta, mengapa engkau mewajibkan alaina, kepada kami, al-qital, untuk berperang. Laula akhartana, mengapa tidak engkau tunda kewajiban berperang bagi kami, ila ajalin qarib, hingga beberapa waktu lagi. Ya. Qul, katakanlah, mata'ud dunya qalilun. Ya, mata'ud dunya, kesenangan dunia. Dunia dan segala isinya dan segala kesenangan di dalamnya, segala kemegahan dan kebahagiaan di dalamnya adalah qalil, sangatlah sedikit, sangatlah pendek, sangatlah ringkas, hanya beberapa tahun saja, beberapa bulan saja, beberapa jam saja, beberapa menit, bahkan beberapa detik saja. Boleh saja beberapa detik kemudian kita sudah dijemput oleh Allah. Semoga Allah yang menjemput, artinya dengan kebaikan pasti, insyaallah. Kita lanjut. Wal akhiratu, dan akhirat itu khairun, lebih baik, liman ittaqa, bagi orang-orang yang ittaqa, bertakwa. Takwa, ittaqa sama semua. Kalau ittaqa berarti sungguh-sungguh senantiasa melibatkan Allah dalam kehidupannya. Itu mana ittaqa. Ittaqa itu sedikit-sedikit kepada Allah, ya, sedikit-sedikit mengadunya kepada Allah, sedikit-sedikit minta baik kepada Allah, sedikit-sedikit cari solusi kepada Allah. Inilah ittaqa, orang-orang yang betul-betul ketergantungan. Bagaimana diri kita, bagaimana pokoknya ketergantungan atau kecanduan lah, bagaimana senantiasa ketergantungan kepada Allah SWT. Itulah ittaqa. Wala tuzlamuna, dan kamu tidak akan dizolimi fatila, sedikit pun. Ya, sedikit pun. Ini janji luar biasa. Barang siapa yang senantiasa bertakwa kepada Allah, sedikit pun tidak akan dizolimi oleh Allah, sedikit pun tidak disia-siakan. Aina takunu, dimanapun kalian berada, yudrikumul maut. Ya, al-maut, kematian akan mendatangi kalian. Walaupun kalian berada di dalam fi burujin, di dalam benteng yang tinggi, musyayyadah, yang begitu kuat, yang begitu kokoh. Ya, jadi walaupun kita di dalam bangunan yang begitu keras sekalipun, seperti ada suatu bangsa memang bikin membuat bunker-bunker yang besar yang berlapis-lapis dinding baja, ya, untuk supaya tidak kena gempa bahkan kiamat. Ya, walaupun
kalian masuk ke dalam situ, kalau sudah waktunya mati, maka malaikat maut itu gampang saja masuk menembus, ya, walaupun bagaimanapun bentuknya. Wa in tusibhum, dan jika mereka memperoleh hasanah kebaikan, yaqulu hadzi min indillah, mereka mengatakan ini dari sisi Allah. Wa in tusibhum sayyi'ah, ya, dan jika mereka ditimpa suatu keburukan, yaqulu, mereka mengatakan hadzi min indik, ini dari engkau wahai Muhammad. Qul kullun min indillah, katakanlah semuanya adalah datang dari sisi Allah. Ini para sahabat ataupun pengikut baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang masih belum kuat imannya, kalau didapatkan atau mendapatkan kemenangan, pasti mereka mengatakan hadza min indillah, ini dari Allah. Tapi pas sekarang pasti dia timpakan ke Nabi Muhammad. Kalau ini salamu, ini Muhammad, kenapa tidak seperti itu? Padahal tadi sudah disampaikan, untung atau rugi, kalah atau menang, semuanya Allah akan berikan balasan. Semuanya datang dari sisi Allah untuk memberikan ujian bagi kita. Fama li haula'il qaum, maka mengapa orang-orang munafik seperti ini la yakaduna yafqahuna haditsa, sampai hampir tidak memahami yafqahuna haditsa, segala bentuk pembicaraan sedikit pun ataupun segala bentuk kondisi. Mereka memang tidak paham atas segala kondisi-kondisi yang dihadapi. Ya, harusnya kita sebagai umat muslim, umat beriman, kondisi saat ini banyak kejadian-kejadian yang menimpa kita ataupun yang menimpa bangsa Indonesia, kita harus yafqahun, betul-betul paham. Hadza min indillah, ini semua rencananya Allah. Ini semuanya Allah yang atur. Ada asbab yang memang disebabkan oleh tangan-tangan manusia yang zalim. Ya, ada asbab yang memang disebabkan yang manusia serakah. Semuanya menjadi bahan renungan bagi kita untuk jadikan kehidupan kita untuk lebih baik. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah, apapun yang kamu peroleh dari kebaikan-kebaikan, fa min Allah, maka dari sisi Allah. Wa ma asabaka, dan apapun yang menimpa kalian min sayyi'ah, dari keburukan, fa min nafsik, itu karena kesalahan dari diri kita. Artinya ayat ini mengajarkan semua yang datang dari Allah adalah kebaikan. Walaupun kelihatannya kita rugi, walaupun kelihatannya kita kalah, tapi semuanya adalah datang dalam bentuk kebaikan untuk kita. Ya. Dan itu pun kalau ada sesuatu yang salah ataupun keliru atau bahkan suatu musibah yang terjadi, coba dicek, pasti ada campur tangan kita yang istilahnya mau hal-hal yang melampaui batas, pasti. Nah, kalau ada yang salah-salah di diri kita, pasti ada yang sebelumnya kita lakukan sesuatu yang Allah tidak ridhoi, pasti. Ada kaidah itu, di mana ada kezaliman, tunggu pasti ada kebinasaan di situ. Kalau ada tangan kita berbuat zalim, pasti tunggu akan mengundang kebinasaan. Wa arsalnaka, kami mengutus kalian, kami mengutus engkau wahai Muhammad, linnasi, kepada seluruh manusia, rasulan, sebagai rasul. Wa kafa billahi, dan cukuplah kepada Allah syahida, yang menjadi saksi. Artinya cukuplah Allah semua memperhatikan urusan kita atau memperhatikan semua apa yang kita lakukan, walaupun manusia tidak perhatikan. Bahkan walaupun manusia tidak berterima kasih apa yang kita lakukan, tetapi kita niatnya kebaikan itu memang karena Allah. Kita melakukan kebaikan memang karena kebaikan itu diperintahkan oleh Allah, bukan karena kita berbuat baik. Karena ada yang seperti ini, dia mau berbuat baik supaya orang lain juga berbuat baik kepadanya. Ini tidak apa-apa sebenarnya. Dia mau berbuat baik supaya juga kita mendapatkan kebaikan.
jauh lebih di atas adalah kita berbuat baik memang karena Allah. Ada orang mau menimpali kebaikan kita ataupun tidak ada, ya kita tidak terpengaruh. Tetaplah lakukan kebaikan. Mau dipuji, mau dihina sekalipun, atau mau tidak diperhatikan sekalipun. Kita mengaji seperti ini, ada yang ikut ataupun ada yang tidak ikut, ya tetaplah kita mengaji, tetaplah kita melakukan kebaikan kepada Allah. Seperti itu ya, insyaallah.